Bella hari-hari seperti ini. Kalau nggak disuapin, kalau nggak dimarahin, dia nggak bisa makan sendiri. Nah, kayak gini Pak, Bu, anaknya itu sampai seperti ini kondisinya. Jadi kalau ada siapa agent yang memasukkan dia, tolong kasih tahu kita. Kita akan cari agentnya itu. Harus bertanggung jawab mengenai keselamatan Bella sampai dia seperti ini sekarang ini. Kalau saya nggak nyuapin, kalau saya nggak mandiin, memang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pagi ini Bella ini sarapan seperti ini, cuma setengah sendok dan air 1 gelas pun nggak bisa habis. Ini tiap-tiap hari nggak seperti ini. Nah, ini orangnya di sini. Hanya bengong dan baring saja. Dan saya mohon untuk keluarganya, cari info siapa yang memasukkan Bella ke Malaysia. Cari agennya, suruh agennya bertanggung jawab. Sampai kondisi Bella ini seperti ini, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuci mukanya sendiri aja nggak bisa. Nah, di sini saya yang harus membantu dia tiap-tiap hari. Selamat dia tinggal di sini. Dia dengan saya ini sudah hampir 1 bulan kayaknya. Nah, sedangkan proses sekarang ini hari raya, ya kan? Kantor itu semua cuti, jadi belum bisa memproses dia untuk pulang. Ya kan? Jadi di sini keluarga harus mencari info siapa yang memasukkan Bella masuk Malaysia supaya agent itu kena tangkap. Halo guys, coba lagi dan Agrana. Di video kali ini ada nama teman kita Mbak Bella ya namanya, yaitu Bella dari Cintamani Bogor. Yaitu dia itu kerja ada di Malaysia. Nah, di sini dia itu disebutkan diantar salah satu teman juga, terus dia itu ditaruh di tempat mes gitu ya, tempatnya Miswati Bayu-Bayu kayak gitu. Nah, ini kejadiannya belum diketahui, si Mbak Miswati juga belum tahu kejadiannya apa. Dia tiba-tiba udah ditaruh di situ, udah nggak bisa makan sendiri ya. Dia makan juga harus disuapin, dan kalau nggak disuapin dia nggak makan. Nah, itu udah lama banget, nggak tahu udah berapa hari. Nah, di sini mungkin si majikannya, mungkin dia dapat majikan. Tapi kalau yang lebih parah, yang lebih jahat itu biasanya majikan Malaysia ya, majikan pribumi Malaysianya seperti itu, karena dia itu lebih kedeket. Menurut aku banyak sih ya, kalau dapat yang pribumi Malaysia itu memang kebanyakan kayak gitu, banyakan kedekutnya, dia banyakan. Tapi kalau di sini aku yang pernah 6 tahun ya, aku dulu 6 tahun di Malaysia juga seperti itu. Tapi aku ikut orang Cina 3 tahun, dan di situ aku nggak ini guys, bukan yang bersih gitu. Aku di situ kerja kedai kopi, jadi ya cuma bantuin kedai kopi dan jarang bersih cuci baju enggak. Tapi cuci baju sendiri aja enggak mencuci baju majikan enggak. Nah, di situ majikan sangat-sangat baik ya. Majikan sangat-sangat baik dan nggak pernah yang namanya ngomel-ngomel. Nah, di situ juga baru pertama kali ngambil aku kayak gitu ya. Jadi ada juga sih. Nah, nggak jauh lagi itu ada ya kakak aku. Kakak aku juga dia pernah dapat majikan Melayu. Dia itu memang henloso ya. Tapi ya nggak semua sih, banyak juga yang baik. Tetapi mungkin si mbaknya ini karena dia mungkin enon dan juga dia mungkin masih sangat-sangat baru untuk bekerja di luar negeri, dan itu mentalnya juga masih belum kuat banget. Dia menghadapi majikan yang super cerewet sampai dia dimasukin hati mungkin ya, karena kebanyakan kalau kita non, aku aja yang baru datang sebulan 2 bulan itu ya, hari aku lihat jendela itu nangis terus guys, nangis terus aku nangis sampai kapan aku seperti ini, sampai kapan ya kayak gitu. Karena dulu itu aku baru lulus sekolah guys, SMA 1 bulan. Nah, di situ aku disuruh kerja, dari situ aku pilihannya Arab sama Malaysia itu hari ya. Tapi aku lebih memilih Arab karena memilih Malaysia gitu. Gak tahu, karena di Arab itu aku udah masuk ke ini PT Arab loh. Itu hari baru datang itu banyak banget yang ini, hari ini datang malamnya langsung terbang, ngeri banget. Nggak tahu tiba-tiba sponsor aku itu ngajakin, ayo kita kamu anterin ke Malaysia aja. Udah langsung aku ke Malaysia aja, dan itu nggak lama, cuma 2 bulan ya, cuma 2 bulan. Nah, alhamdulillah majikan juga baik ya, dapat majikan baik di sana 3 tahun.
Nah, karena terus aku akhirnya pindah ke pabrik ya, karena depan depan rumah aku itu ada kayak satu apa namanya, kayak satu kos-kosan anak pabrik gitu loh. Jadi aku tertarik gitu. Jadi aku harus di situ cuma 3 tahun ya, cuma 3 tahun. Lepas itu aku pindah ke pabrik, gak tahunya nggak dapat duit juga, habis duitnya guys. Ya di situ lemburannya juga kurang ya, lemburannya nggak ada, tiap minggu tiap minggu ini juga libur terus kayak gitu ya. Ya udahlah, akhirnya sampai 6 tahun pulang menikah terus langsung ke sini. Ya udahlah. Jadi mungkin ya, kalau semua orang yang baru pertama kali kerja itu semuanya memang butuh proses. Tapi kalau untuk mental memang semua orang itu berbeda-beda. Ada yang kuat dan juga ada yang lemah. Kadang cuma dibentak itu aja itu sampai teringat-ingat dan terngiang-ngiang itu juga ada ya. Itu sampai bener-bener sakit hati banget itu juga ada. Nah jadi nggak usah yang memojokkan. Udah tahu mentalnya lemah kenapa harus di luar negeri ya. Namanya kita itu ingin membantu ekonomi keluarga juga kadang-kadang kayak gitu ya. Udah itu memaksakan tapi dia nggak kuat mentalnya, itu nggak usah membocokkan guys, kasihan ya. Mungkin kalau kalian itu bisa membantu memulangkan sih nggak apa-apa, kalau nggak bisa, kalau bisa itu komen yang baik-baik aja ya. Semoga si Mbak Belanya ini ketemu orang baik dan cepat dipulangkan kayak gitu. Jadi untuk teman-teman itu jangan tergoda sama Mbak TKW yang selalu healing, yang selalu foto, yang selalu video, yang pas dia itu liburan bawa iPhone, bawa ini, pakai sepatu branded, pakai baju branded. Kalian itu jangan tergiur ya, jangan tergiur, karena mereka itu sudah melalui proses yang benar-benar rumit ya, yang benar-benar pahit kayak gitu. Jadi kalian itu jangan jangan tergiur oleh mereka yang pamer barang branded itu, karena dia itu sudah melalui prosesnya gitu loh. Jadi untuk teman-teman ya yang di sana pokoknya jangan tergiur, jangan tergoda ya. Karena memang banyak kan ya teman-teman lama yang sudah lama di sini itu pakai barang branded kayak gini, itu memang dia membahagiakan diri sendiri gitu loh, dengan gajinya dia sendiri. Kapan lagi kan kalau di Indonesia, kalau dia nggak punya banyak uang, kapan lagi dia pakai barang branded kayak gitu kan. Dia pakai nail art, pakai eyelash yang tebal, yang shine, yang sine, semuanya itu pakai duit dia sendiri. Jadi kalau kalian itu masih merasa mentalnya itu nggak kuat-kuat amat, begitu jangan keluar negeri, karena takutnya ya kayak gitu ya. Tapi bukan kita nggak bolehin ya, ya namanya siapa tahu kalian itu dapat majikan, alhamdulillah majikan baik kayak gitu ya. Kalau majikannya nggak baik, takutnya seperti itu ya. Jadi pikir-pikirkan dulu kalau kalian itu mau bener-bener ke luar negeri, karena kalau di luar negeri itu kita itu pakai kontrak gitu, pakai kontrak kerja, bukan 1 bulan 2 bulan, tapi kadang 3 tahun 1 tahun kayak gitu. Kalau kalian cuma betah 1 tahun, itu kayak cuman baru adaptasi gitu loh, baru perkenalan ya, baru potong gaji, sayang banget gitu loh. Tapi ya dipikir-pikirkan lagi ya kalau kalian itu mau keluar negeri ya guys ya. Gitu aja, bye. Di babu di luar negeri itu taruhannya bukan fisik lagi ya, tetapi mental dan juga nyawa. Nah banyak sekali ya teman-teman kita yang pulang itu dengan kondisi yang benar-benar atau yang sangat-sangat trauma, dan itu bukan 1 2 3 orang, tapi banyak ya. Apalagi kalau yang di Hong Kong, di Taiwan juga, pokoknya di luar negeri manapun kalau yang mendapatkan majikan yang nggak baik pasti seperti itu ya guys. Ini harus berguru sama Mbak Salamah nih. Janda TKW Johor, kerja sudah 8 tahun di satu majikan. Aku baru 3 tahun, dari awal masuk Malaysia tuh nggak pernah tukar majikan ya. Kalaupun majikan kerkut atau pelit ya, masalah makanan nggak ada day off, nggak ada simpan HP sendiri, tapi aku bertahan. Nggak harus berguru, KPK nasib-nasib aja sih ya. Kalau aku jadi TKW sih mending pindah majikan selama nggak cocok, daripada ngebatin terus jadi kena mental ya, takutnya begitu. Satu kabupaten sama aku, kasihan ya Allah nasibnya. Semoga cepat sembuh ya Mbak, kita sama-sama berjuang satu luar negeri ya. Ya Allah nih bilang biar diurus, kasihan ya Allah, kayak trauma banget. Maaf, tanya majikan dia gimana, emang gak dikasih info soal agensinya, atau Kak bisa cek di HP Bella, siapa tahu ada nomor agensi yang bisa dihubungi, karena saya juga di Malaysia, jadi HP saya sudah tersave nomor agent. Mbak, nggak semua agent gitu, kadang dapat majikan yang super sulit, HP juga nggak boleh pegang, harus sembunyi-sembunyi. Saya selalu dapat keluhan sama mbak-mbak yang kerja PRT pas medical, padahal aku nggak kenal.
Maaf, dia karena tertekan sama majikannya. Kemungkinan sebab dia ditemukan sudah seperti ini. Semoga dilancarkan hidupnya. Ini yang waktu kemarin ketemu sama aku di kedutaan. Terus gimana keadaan sekarang? Tidak ada perubahan. Jadi masih seperti dulu, yang keadaan dulu pas ketemu. Jadi kedutaan pun gitu, mau kabur terus nih. Dia bisa tegur sapa apa dia main. Mbak, pikirannya berat banget. Raganya di luar negara tapi pikirannya di Bogor. Kasihan bapak ibunya ya. Mbak, dapat dari mana dia? Titipan iki seng terjun iki lomon teko jendelo. Nah, astagfirullah, semoga cepat sembuh. Udah sehat Mbak Belanya, Mbak. Belum ada perubahan, Mbak. Malah sempat loncat dari jendela nih. Astagfirullahaladzim. Ini kriupin itu keras ya. Keras kalau nggak bisa di ini memang keras ya guys.